Ya. Suara saya jelas kalau pakai mikrofon seperti ini. Gimana Kay? Coba. Tes satu dua. Jelas? Eh, iya, jelas. Jelas ya. Kapunten niki ndamel bahasa Indonesia. Niki soalnya sing ngaos online niki wonten sing boten Jawa. Mohon maaf para jamaah online ini saya gabung antara jamaah offline dengan jamaah online. Biasanya saya menyampaikan kajian di tempat ini dalam bahasa Jawa, tapi karena ini sekaligus ada jamaah online dari berbagai daerah, maka saya akan menyampaikan kajian dalam bahasa Indonesia. Betul apa-apa kok ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalu rahmat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi al-ashhar ذوي الفضل والكرامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار. Amma ba'du, ashabul fadilah, para kiai, para alim, para ustaz, para ustazah, hadirin, hadirat, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmah, hidayah, ni'mah, dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur, marilah sama-sama kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semuanya berbagai macam nikmat, beragam rahmat, sehingga pada malam yang penuh keberkahan ini, malam yang penuh kemuliaan ini, malam yang merupakan salah satu dari waktu-waktu mustajabah di dalam kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengampunan dosa kepada seluruh hambanya, kecuali hamba-hamba yang musyrik, kafir, murtad, non-muslim, dan kecuali hamba-hamba yang muslim tetapi masih menyimpan di hatinya rasa kebencian, menyimpan di hatinya rasa permusuhan, menyimpan di hatinya iri, dengki, hasud kepada muslim lainnya karena urusan duniawi. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita semuanya, junjungan alam semesta Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita ikuti perintah-perintahnya, kita jauhi larangan-larangannya, kita perbanyak sholawat kepadanya. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan dikumpulkan bersama beliau. Mudah-mudahan di akhirat kita akan mendapatkan pertolongan beliau, syafaat beliau,
dan pada akhirnya masuk surga bersama kita. Bapak Ibu, baik yang online maupun yang offline, ngapunten. Ampun ini koco meripate ampun ditaruh gitu. Monggo Pak Abdul Razak. Ngapunten nggih bahasa Indonesia nggih. Niki kali online ya. Bapak Ibu yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan, dirahmati dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bawah rintik turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih dimudahkan, kita masih diberi kekuatan untuk hadir di majelis yang mulia ini, di malam yang mulia ini, malam nisfu Sya'ban. Jadi malam ini adalah malam tanggal 15 Sya'ban atau yang biasa dikenal dengan istilah malam nisfu Sya'ban. Nisfu itu artinya adalah pertengahan. Jadi malam nisfu Sya'ban artinya adalah malam pertengahan bulan Sya'ban. Sebagaimana kita tahu bahwa pertengahan itu identik dengan, kalau dinisbatkan kepada bulan, maka pertengahan bulan itu adalah tanggal 15. Jadi malam pertengahan bulan Sya'ban itu adalah malam tanggal 15 Sya'ban. Malam ini adalah malam 15, besok adalah hari ke-15, ya mulai tadi sudah mulai masuknya waktu maghrib, mulai terbenamnya matahari di hari Senin ini, di tanggal 2 Februari ini, berarti kita telah memasuki malam yang penuh kemuliaan, malam yang penuh keistimewaan, malam yang penuh rahmat yang Allah turunkan kepada kita semuanya, malam yang Allah memberikan pengampunan dosa kepada kita. Alhamdulillah di malam yang mulia ini, walaupun hujan, kita masih sekali lagi diberi kekuatan dan kemudahan untuk sama-sama melaksanakan kegiatan yang mulia, hadir di majelis yang mulia. Mudah-mudahan niat baik kita semuanya, baik yang bergabung secara online maupun yang hadir di majelis secara offline, mudah-mudahan semuanya mendapatkan iringan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita lakukan pada malam hari ini betul-betul dicatat sebagai amalan sholihan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memberatkan timbangan amal kebaikan kita kelak di kehidupan akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi habis maghrib mungkin sebagian besar dari kita membaca Yasin 3 kali. Kemudian setelah itu masing-masing dari kita membawa asahan, membawa, kata orang Jawa itu membawa berkat, membawa apa namanya Bu? Asahan, membawa nasi, membawa tumpeng, membawa nasi kenduri, dibawa ke musola, dibawa ke masjid dengan niat sedekah. Ngoten ya? Dengan niat sedekah. Kemudian dipurak bersama, dipurak sarang-sarang, dimakan bersama. Nek ono luwiye digawa mulih. Nggih, ngoten Bu nggih. Nah, ini adalah satu tradisi yang baik. Ini adalah sebuah kegiatan yang sudah mendarah daging di kalangan umat Islam di berbagai daerah di Indonesia. Setelah sholat maghrib pada malam nisfu Sya'ban, kita membaca surat Yasin 3 kali. Apakah harus surat Yasin? Tidak harus. Kalau bisa itu malah membaca Al-Quran 30 juz. Atau membaca surat apapun. Surat Yasin boleh, surat Al-Baqarah boleh. Karena semua surat di dalam Al-Quran, semua ayat di dalam Al-Quran itu semuanya mengandung keberkahan. Nah, salah satu yang ditradisikan sejak lama, secara turun-temurun orang-orang tua kita, dan kemudian alhamdulillah kita lanjutkan tradisi yang baik ini, yang kita baca biasanya adalah surat
Yasin sebanyak 3 kali. Biasanya bacaan yang pertama diingatkan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan usia kita panjang. Bacaan kedua, mudah-mudahan Allah melimpahkan keberkahan kepada kita dan keluarga kita. Bacaan yang ketiga, mudah-mudahan Allah dengan barokah surat Yasin memberikan rezeki yang melimpah ruah kepada kita. Ya, niatnya beda-beda, tapi intinya sama, minta kepada Allah keberkahan, baik keberkahan rezeki, keberkahan usia, keberkahan keluarga. Keberkahan itu artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk semakin baik. Semakin baik iman kita, semakin bertambah dan kuat iman kita, semakin baik perilaku kita, semakin baik ucapan kita, semakin baik ibadah kita. Itulah yang disebut dengan keberkahan. Tradisi ini bukan berarti tidak ada dalilnya Bapak Ibu, meskipun tradisi semacam ini, baca Yasin, baca doa, bawa tumpeng, bawa asahan ke musola, ke masjid, meskipun ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, tidak pernah dilakukan pada masa sahabat, tetapi bukan berarti ini tidak ada landasan dalilnya. Karena para ulama membagi dalil itu menjadi dua. Ada dalil yang khusus, ada dalil yang umum. Para ulama tidak hanya terbiasa berdalil dengan dalil yang khusus. Para ulama juga terbiasa berdalil dengan dalil yang umum. Kalau kita cari di dalam ayat Al-Quran, kalau kita cari di dalam berbagai hadis, kita tidak akan menemukan bacalah Yasin pada malam nisfu Sya'ban. Kita tidak akan menemukan dalil secara khusus yang memerintahkan kepada kita untuk membaca Yasin di malam nisfu Sya'ban. Tapi bukan berarti kalau kita tidak menemukan secara redaksional, secara lafaz, secara harfiah anjuran untuk membaca Yasin pada malam nisfu Sya'ban, bukan berarti kalau kita lakukan kita kemudian terjerumus ke dalam bid'ah sesat yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada dalil yang namanya dalil umum. Dalil umum itu seperti yang biasa disampaikan oleh para ulama untuk menguatkan amaliyah yang biasa dilakukan oleh umat Islam. Untuk memberikan pedoman kepada kita semuanya bahwa kebaikan yang kita lakukan termasuk membaca Yasin di malam nisfu Sya'ban ini adalah landasan dalilnya. Paling tidak adalah dalil secara umum. Misalkan adalah surat Al-Hajj ayat 77. Allah Ta'ala berfirman, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Lakukanlah kebaikan, niscaya kalian akan beruntung. Baca Yasin itu kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Membaca doa itu baik atau tidak? Baik. Allah Ta'ala memerintahkan kita, menganjurkan kepada kita, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Lakukanlah kebaikan agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Inilah yang disebut dengan dalil umum. Hadirin, hadirat rahimakumullah, ada banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban, menjelaskan tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Tetapi sebagian besar hadis yang menjelaskan tentang keutamaan dan kemuliaan malam nisfu Sya'ban itu derajatnya adalah dhaif. Derajatnya adalah lemah. Tapi ada beberapa hadis yang ternyata setelah diteliti oleh para ulama derajatnya adalah sahih. Di antara hadis yang sebagian besar memang dhaif. Sebagian besar hadis yang menjelaskan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban adalah hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang statusnya lemah.
Tetapi ternyata ada beberapa hadis yang sahih. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, diriwayatkan juga oleh Imam Al-Baihaqi dan para perawi hadis yang lain bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yattali'u Allahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahid." Ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Yattali'u Allahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat khusus kepada seluruh hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Jadi rahmat di dunia itu ada dua, Bapak Ibu. Rahmat yang Allah turunkan kepada kita di dunia itu ada dua. Ada rahmat yang sifatnya umum, ada rahmat yang sifatnya khusus. Rahmat umum itu diberikan kepada siapapun. Bahkan juga diberikan kepada binatang. Tidak hanya diberikan kepada orang yang rajin sholat, tapi juga diberikan kepada orang yang tidak pernah sholat. Tidak hanya diberikan kepada orang yang beriman, tapi juga diberikan kepada orang-orang yang kafir. Tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang tidak pernah ngaji, hadir, dan bergabung di majelis ilmu, tetapi juga diberikan oleh Allah kepada mereka yang tidak pernah belajar ilmu agama. Jadi rahmat umum di dunia itu Allah berikan kepada siapapun, diobral. Siapapun akan mendapatkan rahmat yang umum ini di kehidupan dunia. Tidak pandang bulu, Allah memberikan kepada siapapun, termasuk kepada hewan, termasuk kepada binatang. Bukankah orang-orang kafir itu bisa bernafas seperti kita bernafas? Bukankah orang-orang kafir itu bisa berjalan sebagaimana kita juga mampu untuk berjalan? Bukankah orang-orang kafir itu bisa membangun rumah seperti kita juga bisa membangun rumah? Bukankah orang-orang kafir itu juga diberi kekayaan, bahkan sebagian dari mereka ada yang lebih kaya daripada kita? Itu semuanya adalah karena mereka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dan ini rahmat yang sifatnya umum diberikan oleh Allah kepada siapapun. Sedangkan rahmat yang sifatnya khusus, rahmat yang disertai kemuliaan, rahmat yang disertai dengan ketinggian derajat, rahmat yang disertai dengan ridha Allah, rahmat yang disertai dengan pahala yang akan dipanen kelak oleh seorang muslim di akhirat, maka tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada hamba-hambanya yang tertentu, di antaranya adalah hamba-hamba Allah, ya, muslim yang selalu hadir di majelis ilmu. Jadi kita hadir di majelis ilmu seperti ini, kita mendapatkan rahmat khusus dari Allah. Rahmat khusus ini tidak diberikan kepada orang yang tidak ngaji. Rahmat khusus ini tidak diberikan kepada orang kafir, kepada orang-orang yang tidak memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat khusus itu artinya adalah rahmat yang disertai dengan ridha, kemuliaan, keberkahan, ketinggian derajat serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat khusus yang seperti inilah yang Allah berikan kepada semua orang. Semua orang. Pada malam nisfu Sya'ban, dan Allah juga pada malam nisfu Sya'ban memberikan pengampunan dosa kepada semua orang kecuali dua orang. Illa limusyrikin au musyahid. Kecuali dua golongan, kecuali dua pihak, dua kelompok orang yang tidak mendapatkan keberkahan malam nisfu Sya'ban, tidak mendapatkan rahmat khusus dan juga tidak diberi oleh Allah pengampunan dosa. Siapa dua orang yang tidak mendapatkan keberkahan malam nisfu Sya'ban? Yang pertama adalah orang yang musyrik, orang kafir, orang non-muslim, orang Hindu, orang Buddha.
orang yang tidak punya agama, orang yang tidak punya iman. Yang kedua adalah musyahid. Musyahid itu artinya adalah orang yang muslim tetapi dia menyimpan kebencian, permusuhan, hasud, iri, dengki kepada sesama muslim karena urusan duniawi. Beda pilihan lurah, beda pilihan kepala desa, tidak saling bertegur sapa. 2 tahun, 3 tahun. Kemarin pemilu tahun berapa? Menyimpan permusuhan, kebencian, iri, hasud, dengki kepada yang menang sampai 2029. Sampai dilaksanakannya pemilu berikutnya. Kalah lagi. Di hatinya tetap ada rasa permusuhan, kebencian, iri, dengki kepada yang menang. Sampai 5 tahun berikutnya, kalah lagi. Masih begitu. Ini kalau orang-orang seperti ini, diistilahkan oleh hadits ini dengan disebut di dalam hadits ini sebagai orang yang musyahid. Ya, tidak saling bertegur sapa karena iri, dengki, menyimpan kebencian kepada tetangganya. Karena urusan duniawi. Ya, tetangganya bisa beli mobil, dia tidak bisa beli mobil. Tetangganya rumahnya lebih mewah, lebih wah, lebih tinggi, lantai 2, 2 lantai, 3 lantai, dia hanya bisa bangun setengah lantai, misalkan. Dengan sebab itu dia iri, dia memiliki rasa permusuhan, kebencian kepada tetangganya. Kalau itu masih disimpan di dalam hati, sampai malam yang penuh keberkahan ini, malam nisfu Sya'ban, maka orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan berkahnya malam nisfu Sya'ban. Tidak mendapatkan rahmat dari Allah dan juga tidak mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di beberapa daerah Bapak Ibu ada tradisi sebelum memasuki malam nisfu Sya'ban. Mereka mendatangi orang-orang yang lebih tua, mereka mendatangi tetangga, mereka mendatangi karib kerabat, keponakan sowan kepada pamannya, keponakan sowan kepada paknya, kepada pakliknya, anak sowan kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada mbah kumnya, kepada mbah putinya, kakek neneknya. Ya, untuk apa? Untuk memohon maaf sebelum datangnya malam nisfu Sya'ban. Teng mriki nggih ngoten. Oh ya, mboten enten tradisi ngoten ya, teng mriki nggih. Kalau di beberapa daerah ada tradisi, jadi saling maaf memaafkan itu biasanya dilaksanakan 3 kali dalam setahun. Hari raya, alhamdulillah kita semuanya sudah mendarah daging dan mentradisi hal seperti itu di hari raya ya. Kemudian yang kedua adalah menjelang datangnya bulan suci Ramadan, dan yang ketiga adalah menjelang datangnya malam nisfu Sya'ban. Sepertinya tahun depan bisa kita tradisikan ya. Jadi sebelum malam nisfu Sya'ban, mendatangi orang tua, mendatangi kakek nenek, mendatangi karib kerabat yang lebih tua, kedudukan di dalam silsilah keluarga itu, supaya kita bisa mohon maaf dan saling memaafkan di antara karib kerabat, dan kalau bisa juga keliling ya ke tetangga kanan kiri, minta maaf door to door ya. Kita datangi tetangga-tetangga kita, dengan itu mudah-mudahan kita memasuki malam nisfu Sya'ban dalam keadaan tidak punya atau tidak menyimpan di hati rasa permusuhan, kebencian, hasud, iri, dengki kepada sesama muslim karena urusan nomor dunia. Bapak Ibu, di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban, faqumu lailaha wa sumu naharaha." Jika tiba malam pertengahan Sya'ban, maka hidupkanlah malamnya dengan berbagai ibadah dan berpuasalah di siang harinya. Jadi malam ini kita hidupkan sebagian besar malam, kalau bisa jangan hanya seperempatnya, jangan hanya setengahnya, kalau bisa kita hidupkan berapa Bu? 2/3 malam ya.
Istirahatnya hanya sepertiga malam saja. 2/3 malam berarti mulai dari masuknya waktu maghrib sampai masuknya waktu sholat subuh, itu kalau bisa sebagian besarnya, paling tidak 2/3 dari malam nisfu Sya'ban ini kita hidupkan dengan berbagai, kita manfaatkan untuk melakukan berbagai ibadah. Salah satu kebaikan yang bisa kita lakukan adalah mudzakarah ilmu seperti ini. Ini adalah kebaikan yang insya Allah akan diganjar, akan dibalas dengan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silaturrahim, membaca Al-Quran, surat Yasin atau surat yang lain, memperbanyak zikir, melakukan sholat malam, melakukan sholat tahajud, melakukan sholat witir, melakukan sholat hajat, dan jangan lupa untuk memperbanyak doa. Karena malam ini adalah malam yang mustajabah, sebagaimana ditegaskan oleh imam kita, oleh panutan kita Al-Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan di dalam kitab Al-Um, dan juga para ulama yang lain menegaskan hal yang sama. Wa balaghana annahu kana yuqal inna ad-du'a yustajabu fi khamsi layalin. Dan telah sampai berita kepada kami dari ulama-ulama sebelumku, kata Imam Syafi'i, bahwa doa itu dikabulkan di 5 malam. Bahwa doa itu berpotensi untuk kemungkinan besar diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada 5 malam. Yang pertama adalah fi lailatul jumu'ah, pada malam Jumat. Yang kedua adalah wa fi lailatul adha, malam hari raya Idul Adha. Yang ketiga adalah wa lailatul fitri, malam hari raya Idul Fitri. Yang keempat wa awwali lailatin min Rajab, malam 1 Rajab. Dan yang kelima adalah wa lailatin nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban yang tahun ini jatuh pada tanggal 2 Februari malam ini. Kalau Lailatul Qadar panjenengan harus mencarinya sebulan penuh. Karena berpindah-pindah. Menurut sebagian ulama, Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Menurut sebagian ulama, Lailatul Qadar itu tetap, ya, tetap. Kalau tidak di malam 21, berarti malam 23. Kalau tidak di malam 23, berarti di malam 21. Enggak, ini pendapat sebagian ulama, ya. Sebagian ulama mazhab Syafi'i itu mengatakan bahwa enggak berpindah-pindah. Tapi mayoritas ulama ya tidak berpindah-pindah, itu maksudnya tidak seperti pendapat ulama yang lain yang menyatakan bahwa kita tidak bisa menentukan kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Tapi ada sebagian ulama yang menyatakan Lailatul Qadar itu hanya berpindah di 2 malam. Kalau tidak di malam 21, berarti di malam 23. Kalau tidak di malam 23, berarti di malam 21. Tapi ini pendapat sebagian ulama, ya. Sebagai mayoritas ulama yang lain, kita tidak menentukan kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Tapi kalau malam nisfu Sya'ban sudah jelas. Malam nisfu Sya'ban itu sudah jelas, dan ini adalah salah satu malam mustajabah. Jadi manfaatkan. Saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan kemudian kepada Bapak Ibu sekalian, baik yang online maupun yang offline, malam ini kalau memungkinkan jangan tidur, ya, sampai subuh. Kalau tidak ya sedikit saja tidurnya. Ini malam ini saya nggak pulang, ya. Saya ada acara langsung ke luar kota sampai beberapa hari ke depan. Jadi saya malam ini memanfaatkan malam nisfu Sya'ban, malam yang mulia ini di atas mobil, mungkin sambil berpikir. Ya, mudah-mudahan tidak ngantuk. Nanti kalau ngantuk ya istirahat di rest area.
Mohon maaf kepada seluruh sahabat. Kalau Mas aja ya kayaknya mungkin jaringan beliau itu biasa. Beliau jaringannya suka gak kurang bagus di daerahnya. Mohon bersabar menunggu sebentar ya. Baik, mohon jangan keluar dari Zoom dulu ya. Adminnya lagi berusaha untuk menghubungin beliau bagaimana kelanjutan kajiannya. Siap. Oke, terima kasih banyak atas kesabaran untuk menunggu. Saya dari admin mewakilin untuk menghimbau jika ada yang belum bergabung di grup kita, silakan untuk bergabung. Bisa menghubungi admin kami di daerah masing-masing. Ada daerah Sulawesi, ada daerah Kalimantan, Jawa, maupun daerah Aceh. Boleh menghubungi kakak-kakak admin kami agar bisa bergabung di grup untuk mendapatkan informasi-informasi kajian online lainnya. Baik, kita lanjutkan. Oke, silakan. Suara saya terdengar? Iya, iya. Tadi sempat hilang. Iya. Mohon maaf ada gangguan teknis ya. Bismillah, alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada kendala lagi. Jadi Bapak Ibu, besok tanggal 15 Sya'ban kita disunahkan untuk berpuasa. Puasa sunnah nisfu Sya'ban. Di dalam sebuah hadis ini penting untuk disampaikan, ada satu hal yang berkaitan dengan masalah fikih, masalah hukum yang berkaitan dengan puasa. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idzan tasafa Sya'banu fala tasumu
jika telah memasuki paruh kedua bulan Sya'ban, jika telah memasuki tanggal 16 Sya'ban ke atas, fala tasumu, maka janganlah kalian berpuasa. Jadi larangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dipahami oleh para ulama mazhab Syafi'i dengan pemahaman seperti yang akan kami jelaskan berikut ini. Jadi yang dilarang, diharamkan, bahkan para ulama juga mengatakan tidak sah berpuasa di paruh kedua bulan Sya'ban itu jika memang sebelumnya tidak pernah berpuasa sunnah, tiba-tiba ketika masuk tanggal 16 Sya'ban berpuasa sunnah. Ini tidak boleh. Haram dan tidak sah. La yajuz wa la yasih. Tidak boleh dan tidak sah. Jadi yang tidak boleh sekali lagi adalah seseorang yang tidak memiliki kebiasaan berpuasa sunnah, tanggal 15-nya juga tidak berpuasa sunnah, sebelumnya juga tidak melakukan puasa sunnah, tiba-tiba ketika masuk tanggal 16 Sya'ban, kemudian berpuasa, niat berpuasa sunnah. Ini nggak boleh. Tapi kalau kita sudah berpuasa di tanggal 15 Sya'ban, kemudian tanggal 16-nya kita berpuasa, melanjutkan puasa sunnah. Tanggal 17-nya juga kita berpuasa sunnah. Tanggal 18-nya juga kita berpuasa sunnah. Maka dibolehkan. Boleh. Tapi kalau tanggal 19-nya pedot, putus puasanya, tidak berpuasa, maka memulai puasa sunnah di tanggal 20 tidak boleh. Jadi yang boleh itu kalau disambung ya. Tanggal 15-nya puasa, dilanjutkan tanggal 16, 17, 18, 19, 20, 21 boleh. Atau seseorang itu sebelum memasuki paruh kedua bulan Sya'ban, sebelum masuk tanggal 16 Sya'ban, memiliki kebiasaan berpuasa Senin Kamis, atau memiliki kebiasaan puasa Daud, atau memiliki kebiasaan puasa setiap hari, puasa dahar. Orang yang seperti ini maka dibolehkan bagi dia untuk melanjutkan kebiasaan itu walaupun sudah memasuki paruh kedua di bulan Sya'ban. Dibolehkan juga apabila panjenengan Bapak Ibu memiliki tanggungan puasa Ramadan sebelumnya. Ketika masuk paruh kedua bulan Sya'ban, Bapak Ibu berniat puasa qadha Ramadan. Ini juga dibenarkan, dibolehkan. Atau puasa nadar, ini juga dibolehkan. Jadi yang tidak boleh adalah kalau ada seseorang yang tidak pernah memiliki kebiasaan puasa sunnah, kemudian tiba-tiba ketika masuk tanggal 16 Sya'ban, dia berniat puasa sunnah, maka ini tidak boleh. Jelas ya? Paham? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi malam nisfu Sya'ban adalah malam yang penuh keberkahan. Kita manfaatkan malam ini untuk melakukan berbagai kebaikan, memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir, memperbanyak doa, bermudzakarah ilmu, silaturahim, memperbanyak sholat sunnah, ya, 2 rakaat, sholat tahajud, sholat witir, sholat hajat, dan berbagai kebaikan yang lain, memperbanyak baca Al-Quran, dan berbagai kebaikan dan ibadah yang lain. Ada beberapa hal yang terkait dengan Sya'ban yang penting sekali untuk disampaikan kepada kita semuanya. Yang pertama adalah terkait dengan hadis yang masyhur yang disampaikan berulang-ulang di bulan Rajab dan juga di bulan menjelang bulan Sya'ban ya, di bulan Rajab. Dan ini juga biasa disampaikan ketika akan memasuki malam nisfu Sya'ban. Mereka mengatakan bahwa Rajabu syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahru ummati. Rajab itu adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku,
dan Ramadan adalah bulan umatku. Hadis ini Bapak Ibu adalah hadis palsu. Tidak boleh dinisbatkan, tidak boleh disandarkan sebagai sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian kita menyebut hadis ini, karena hadis palsu itu tidak boleh disebarkan. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ada sebuah hadis yang kita tidak tahu apakah ini palsu ataukah tidak, panjenengan atau Bapak Ibu lihat di grup WA. Jangan langsung diteruskan ke grup yang lain sebelum Bapak Ibu bertanya kepada ahlinya apakah hadis itu palsu ataukah tidak. Kalau palsu berarti tidak boleh disebarkan. Haram, ya, haram untuk disebarkan. Kemudian ada hadis yang juga dianggap sebagai sabda baginda Rasulullah, ya, ada yang dianggap sebagai hadis baginda Rasulullah, padahal ini juga adalah hadis yang palsu. Mereka mengatakan Rajabu syahrul istighfar wa Sya'banu syahrus salati 'ala nabi wa Ramadhanu syahrul Qur'an fajtahidu rahimakumullah. Rajab adalah bulan istighfar, Sya'ban adalah bulan sholawat, dan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka bersungguh-sungguhlah kalian, semoga Allah merahmati kalian. Ini juga adalah hadis yang palsu. Kemudian ada beberapa hal lagi terkait dengan malam nisfu Sya'ban yang penting sekali untuk disampaikan, ya, sebagai mudzakarah ilmu di antara kita, saling mengingatkan di antara kita, saling berwasiat dengan kebenaran dan kebaikan sesama kita. Ini penting untuk disampaikan kepada kita semuanya agar kita memiliki pemahaman yang betul-betul sesuai dengan apa yang telah diajarkan dan digariskan oleh para ulama. Yang pertama adalah mengenai ayat Al-Quran. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan ketetapan Allah yang penuh hikmah. Yang dimaksud malam ditetapkannya ketetapan Allah atau dijelaskannya ketetapan Allah, dijelaskannya ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, itu yang dimaksud bukanlah malam nisfu Sya'ban. Hal itu tidak terjadi di malam nisfu Sya'ban, tetapi hal itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Jadi Bapak Ibu, pada malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala memberitahukan mengenai apa yang akan terjadi sampai datang malam Lailatul Qadar berikutnya kepada para malaikat. Jadi pengetahuan malaikat itu ada expirednya. Pengetahuan malaikat itu ada keterbatasannya. Mereka hanya mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, itu hanya sampai 1 tahun yang akan datang. Mulai dari Lailatul Qadar tahun ini sampai terjadinya Lailatul Qadar di tahun berikutnya. Itulah yang diketahui oleh para malaikat. Jadi malaikat, kalau ada pertanyaan, malaikat itu apakah mengetahui perkara-perkara yang akan terjadi di masa yang akan datang? Iya, tapi hanya sampai 1 tahun ke depan. Mereka tidak mengetahui segala apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Karena malaikat adalah makhluk, dan makhluk itu tentu diciptakan oleh Allah memiliki keterbatasan tertentu. Jadi yang maha mengetahui segala sesuatu Bapak Ibu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan atau memberitahu kepada para malaikat mengenai kejadian-kejadian sampai setahun yang akan datang, itu bukan pada malam nisfu Sya'ban, tetapi pada malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, bahwa Bapak Ibu,
Doa itu tidak dapat menolak qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wajib kita imani, wajib kita yakini tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa apapun yang terjadi adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan itu ditakdirkan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, ditentukan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah. Sedangkan keburukan juga ditakdirkan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, ditentukan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, tetapi tidak diperintahkan oleh Allah, tidak diridhoi oleh Allah, dan tidak dicintai oleh Allah. Jadi kebaikan maupun keburukan itu sama-sama ditakdirkan oleh Allah, dikehendaki, ditentukan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya apa antara kebaikan dengan keburukan? Kalau kebaikan itu diperintahkan, dicintai, diridhoi oleh Allah, sedangkan keburukan itu tidak diperintahkan, tidak dicintai, dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus digarisbawahi dalam pikiran dan hati kita bahwa takdir Allah tidak mungkin berubah. Kalau panjenengan keluar dari majelis ini, yang diingat hanya satu kalimat ini sudah luar biasa. Takdir Allah tidak mungkin berubah. Coba kita baca sama-sama. Takdir Allah tidak mungkin berubah. Ini wajib kita yakini, wajib kita imani, wajib kita tancapkan dalam hati dan pikiran kita. Bahwa takdir Allah itu tidak mungkin berubah. Baik dengan doa, baik dengan silaturahim. Doanya orang yang berdoa itu tidak bisa menolak takdir, tidak bisa mengubah takdir. Silaturahimnya orang yang bersilaturahim itu juga tidak dapat menolak dan mengubah takdir. Ibadahnya orang yang beribadah itu juga tidak akan bisa menolak takdir dan tidak akan dapat mengubah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalau takdir itu tidak dapat diubah dengan doa, kenapa kita berdoa? Doa itu adalah ibadah. Orang yang berdoa tidak akan merugi. Hadirin sekalian. Orang yang berdoa itu akan diberi oleh Allah salah satu dari tiga. Orang yang berdoa itu tidak akan kembali dengan tangan kosong. Kalau memang doanya betul-betul disertai dengan ketulusan, disertai dengan kemurnian niat semata karena Allah. Kalau doanya memang betul-betul dilandasi dengan pakaian yang halal, ya, disertai dengan pakaian yang dikenakan itu halal, makanan yang ada di perutnya ketika berdoa itu halal, kemudian tempat dia berdoa itu halal, maka orang yang seperti ini dia tidak akan kembali dengan tangan kosong. Dia pasti akan mendapatkan satu di antara tiga. Yang pertama, kemungkinan pertama adalah dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia minta. Ini tentu kalau sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau apa yang diminta di dalam doa itu sesuai dengan apa yang telah ditentukan, ditakdirkan, dikehendaki oleh Allah, maka apa yang diminta pasti akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu yang Allah kehendaki. Kemungkinan kedua dia tidak mendapatkan apa yang diminta, tetapi dia akan diberi oleh Allah sesuatu yang sepadan dengan apa yang diminta. Dia minta kekayaan, tidak diberi kekayaan, tapi diberi kesehatan. Dia minta kekayaan dan kesehatan, tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yo gak suke, yo gak sehat, loro-loron misalnya gitu. Tapi diberi oleh Allah sesuatu yang sepadan dengan dua hal yang diminta itu. Misalkan apa? Diberi anak-anak yang soleh, solihah, yang semuanya kaya-kaya dan sehat-sehat semua. Dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu kemungkinan kedua. Tidak diberi sesuai dengan apa yang diminta, tetapi diberi sesuatu yang sepadan dengan apa yang dia minta. Kemungkinan yang ketiga, dan ini yang paling
mulia, yang paling bermanfaat bagi orang yang berdoa, yaitu apa? Kemungkinan pertama tidak terjadi, kemungkinan yang kedua juga tidak Allah berikan di dunia, tetapi dia akan mendapatkan pahala yang akan dia panen kelak di akhirat. Jadi doa itu adalah ibadah. Karena ibadah berarti bernilai pahala, bernilai pahala. Dalam satu kesempatan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melakukan perjalanan dari Madinah menuju daratan Syam. Di tengah perjalanan, Sayyidina Umar, ada yang tanya ini ya, apa tadi? Tolong ulangi tentang perbuatan baik dan perbuatan buruk yang Allah tidak ridhoi. Ya, kalau kebaikan itu ditakdirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, sekaligus diperintahkan, diridhoi, dicintai. Tapi kalau keburukan ditakdirkan oleh Allah, karena segala apapun yang terjadi adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diciptakan oleh Allah, ditentukan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, tetapi tidak, kalau keburukan ya, tapi tidak diperintahkan, tidak dicintai, dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan dari Sayyidina Umar. Di tengah perjalanan dari Madinah menuju daratan Syam, beliau mendapatkan berita bahwa di daratan Syam itu terjadi wabah ta'un. Orang yang terkena wabah ta'un, paginya terkena, sorenya meninggal. Kalau sore kena, berarti paginya meninggal. Ya, lebih bahaya daripada COVID. Ya. Bisa dipastikan orang kalau terkena wabah ta'un ketika itu hampir bisa dipastikan meninggal. Yang COVID kan banyak yang sembuh ya. Corona kan banyak yang sembuh. Ini tidak hanya sekedar corona, tapi ini wabah ta'un yang begitu dahsyat ketika itu. Ketika Sayyidina Umar mendapatkan info seperti itu, lalu Sayyidina Umar memerintahkan seluruh rombongan beliau yang ketika itu sedang dalam perjalanan menuju daratan Syam untuk kembali ke Madinah. Lalu ada yang menyanggah, ada yang protes, ada yang tidak setuju. Wahai Amirul Mukminin, atafirru min qadarillah, afiraran min qadarillah. Apakah kita akan lari dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu Sayyidina Umar mengatakan, na'am, ya, nafirru min qadarillahi ila qadarillah. Kita lari dari satu takdir ke takdir yang lain. Artinya apa? Apa yang dimaksud dengan kita berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain? Artinya, kalau Sayyidina Umar beserta seluruh rombongan ketika itu memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke daratan Syam, lalu mereka terkena wabah ta'un, lalu meninggal, maka itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, jika diputuskan kembali ke Madinah, tidak jadi melanjutkan ke daratan Syam, lalu mereka selamat sampai di kota Madinah, maka itu juga adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bisa mengatakan ini adalah takdir Allah itu kapan? Setelah terjadi. Setelah terjadi satu kejadian. Oh, ya udah, ini adalah takdir Allah. Orang yang beriman dengan takdir pasti tidak akan stres. Orang yang beriman sepenuhnya dengan takdir pasti tidak akan depresi. Orang yang sepenuhnya yakin bahwa apapun yang terjadi adalah kehendak, ketentuan, qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan tenang hatinya, tentram jiwanya, tenang pikirannya, dia tidak mudah panik, dia tidak akan stres, dia tidak akan OTGJ,
dia tidak akan terkena kelainan jiwa, dia tidak akan berpikiran macam-macam karena yakin bahwa segala apa yang terjadi adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita mengatakan ini adalah takdir kapan? Bukan sebelum kejadian, tapi setelah terjadinya sesuatu. Sebelum terjadinya satu kejadian, kita tidak tahu apa yang Allah takdirkan pada diri kita di masa yang akan datang. Satu detik yang akan datang Allah menakdirkan apa pada diri kita nggak tahu. Maka yang kita lakukan adalah melakukan sesuatu berdasarkan pengetahuan kita. Kalau kita ingin lulus dalam ujian, misalkan kalau ada seorang murid yang kepingin lulus dalam ujian, maka yang dia lakukan adalah belajar. Jangan sampai sebelum ujian dia mengatakan, wis Kak Adik belajar, sudah saya nggak belajar. Kalau Allah menakdirkan saya lulus, pasti lulus. Kalau Allah menakdirkan saya tidak lulus, pasti saya tidak lulus. Apakah seperti itu? Tidak. Coba itu diterapkan ke makanan. Ya, saya nggak usah makan. Kalau Allah menakdirkan saya kenyang, saya akan kenyang. Kalau Allah menakdirkan saya lapar, saya pasti akan lapar. Sudah saya nggak akan makan. Apakah seperti itu? Tidak. Dan malam ini, karena saya iman kepada takdir, maka pintu rumah saya buka. Jendela saya buka, tidak saya gembok, tidak saya kunci. Kalau Allah menakdirkan kemalingan akan kemalingan. Kalau Allah menakdirkan tidak kemalingan, pasti tidak akan kemalingan. Apakah seperti itu? Tentu tidak. Kita lakukan sesuai dengan apa kita lakukan, seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Beliau tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi tugas beliau adalah menyelamatkan rombongannya dari wabah Ta'ud, sehingga yang beliau putuskan adalah kembali ke Madinah. Jadi sebelum terjadinya sesuatu, tugas kita adalah berikhtiar. Kalau kita sudah berikhtiar, ternyata ikhtiar kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka keimanan kepada takdir itu akan menenteramkan hati kita. Sekali lagi, kalau apa yang kita cita-citakan tidak terwujud, tidak terlaksana, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka keimanan kepada takdir itulah yang akan menenteramkan jiwa dan pikiran kita. Ini sudah takdir, saya yakin pasti ada hikmahnya. Saya yakin pasti ada hikmahnya. Bapak Ibu, tidak terasa sudah jam 9. Ini sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan. Sedikit lagi ya. Jam berapa ini? 21 lewat 3 menit. 1 menit lagi. 1 menit lagi. 1-2 menit lagi ya. Ini karena gangguan tadi. Jadi wajib kita imani, kesimpulannya ya. Kesimpulan saja, tidak saya teruskan materinya. Ini butuh beberapa menit. Ya, setelah ini kita berdoa bersama-sama. Saya baca doa yang biasa dibaca oleh para ulama ketika malam nisfu Sya'ban, mohon diaminkan oleh para jamaah sekalian baik offline maupun online. Mudah-mudahan segala hajat yang kita inginkan, segala cita-cita yang kita kehendaki, segala keinginan baik yang ingin kita wujudkan betul-betul diwujudkan oleh Allah, betul-betul diijabah oleh Allah, betul-betul pada malam yang mulia, pada malam yang mustajabah ini, doa-doa kita betul-betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya bahwa ini nggak tahu ya. Jadi ini hanya satu pertemuan. Sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita bahas, ya, terutama terkait dengan masalah takdir. Saya hanya memberikan highlight, memberikan satu kesimpulan besar, ya, bahwa apapun yang terjadi adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Satu. Kedua, takdir Allah tidak mungkin berubah.
Allah itu maha mengubah dan dia tidak berubah. Kalau sudah dikehendaki, sudah ditakdirkan, sudah ditentukan Allah, maka kehendak, ketentuan dan takdir Allah tidak akan berubah selamanya. Sangat dipahami ya? Adapun ada beberapa ayat Al-Quran, ada beberapa hadis yang seakan-akan secara zahir, secara harfiah, secara letterlek mengandung makna bahwa takdir Allah mungkin saja berubah, maka ini butuh penjelasan yang lebih lanjut. Ya, yang jelas dalam pertemuan yang singkat ini wajib kita yakini, insya Allah nanti akan makin kalau terangkan ya secara offline di majelis ini juga, insya Allah mengenai beberapa ayat yang seolah-olah memiliki makna bahwa takdir Allah berubah, itu harus ada penjelasan lebih lanjut. Ada makna sesuai dengan apa yang ditafsirkan oleh para ulama. Jadi kesimpulan besarnya yang tidak boleh dilupakan ya, sampai panjenengan nanti kembali ke rumah masing-masing, bahwa takdir Allah tidak mungkin berubah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلاله الكريم وعظيم سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا غفور يا تواب يا هادي يا فتاح يا رزاق يا واسع يا معطي يا معين يا باسط يا مبدئ يا وهاب يا متين ويا حافظ يا ولي يا كافي يا حسيب يا أرحم الراحمين يا ذا المن ويا ذا الفضل ويا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام ويا من تمحو ما تشاء وتثبت ما تشاء لمن تشاء ويا من عنده علم ويا من عندك علم الكتاب بحق أسمائك الحسنى وآياتك العظمى وبحق اسمك العظيم الأعظم وببركة ليلة النصف من شعبان المكرم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وملاذنا محمد رسولك ونبيك الأكرم صلاة كاملة دائمة تكتبنا بها عندك في هذه الليلة المباركة مغفورين لهم مسعودين معمرين بالخير مرزوقين موفقين للأذكار والطاعات والخيرات والحسنات ومستغنين بفضلك في الدارين عمن سواك. وصل على سيدنا محمد صلاة تكتبنا بها في هذه الليلة من السعداء والصالحين وترزقنا بها في الدارين إيمانا كاملا وكمال اليقين بحق سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين ومحبوب رب العالمين وتكشف بها عنا البليات والآفات والعاهات الواردة بإرادتك هذه السنة لتصيب بها من تشاء من عبادك إنك مجيب الدعوات وما ذلك على الله بعزيز. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والله موفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.